Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan anggota kelompok yaitu Binar Wisnu, Hadi Abdul Malik, Ifasuddin Hamka Hakim, dan Satrio Utomo. Kami akan membahas siapa saja tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia bersama Muhammad Hatta sempat diamankan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Pada saat itu, Soekarno merupakan ketua PPKI, organisasi Jepang yang dibentuk dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, para pemuda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekembalinya ke Jakarta dari Dalat, Vietnam, ia bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan dan menuliskannya pada secari kertas. Setelah naskah yang ditulis oleh Soekarno diketik oleh Saidi Melik, Soekarno dan Muhammad Hatta diberi kepercayaan untuk menandatangani naskah tersebut. Bahkan, Soekarno diberi kepercayaan untuk membacakan naskah proklamasi tersebut. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai proklamator. Pada 18 Agustus 1945, Soekarno bersama anggota PPKI mengadakan sidang untuk membentuk lembaga pemerintahan dan alat kelengkapan negara. Dalam sidang PPKI pertama, secara aklamasi Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Soekarno mengemban jabatan Presiden Republik Indonesia hingga 1967. Muhammad Hatta. Dalam perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta terus menyumbangkan pemikirannya. Hasil pemikiran tersebut tertuang dalam kalimat kedua naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berbunyi, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat tersebut berkaitan dengan pernyataan pengalihan kekuasaan. Ahmad Subarjo. Pada saat perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maida, Ahmad Subarjo turut menyumbangkan pemikirannya. Oleh Soekarno, pemikiran Ahmad Subarjo dituangkan dalam kalimat pertama proklamasi. Selanjutnya, pada saat pembentukan pemerintahan Indonesia, Ahmad Subarjo ditunjuk oleh Soekarno menjadi Menteri Luar Negeri. Tugas pertama Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri adalah memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari dunia internasional. Burhanuddin Muhammadiyah merupakan salah satu tokoh yang hadir di kediaman Laksamana Maida saat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Selama di kediaman Laksamana Maida, ia melakukan komunikasi dengan para pemuda agar datang ke kediaman Laksamana Maida. Selain itu, Burhanuddin Muhammadiyah memiliki peran penting dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia memimpin redaksi surat kabar, yaitu Merdeka dan Kabar Indonesia Observer. Pada 1954, Burhanuddin Muhammadiyah menerbitkan surat kabar bahasa Inggris, yaitu Indonesia Observer. Bahkan pada 1957, Burhanuddin Muhammadiyah diangkat menjadi anggota Komisi Pemerintahan untuk menyusun Undang-Undang Pers Indonesia. Soekarni-Kartodiwirjo merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarni dikenal sebagai tokoh golongan muda yang kritis dan cerdas. Sejak muda, Soekarni sudah aktif dalam pergerakan politik. Peran Soekarni dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. A. Pelopor pengaman Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang. B. Mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. C. Memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebaran teks proklamasi dan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Sayuti Melik. Tokoh yang berperan mengetik naskah proklamasi kemerdekaan adalah Muhammad Ibnu Sayuti atau lebih dikenal dengan nama Sayuti Melik. Dalam peristiwa penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan, Sayuti Melik menjadi salah satu golongan muda yang hadir di kediaman Laksamana Maida. Sayuti Melik juga berperan sebagai notulis dalam rapat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia. Berbeda dengan Soekarno dan Hatta yang lebih kooperatif dengan Jepang, Sultan Syahrir justru dengan berani melawan pemimpin gerakan bawah tanah pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Melalui gerakan bawah tanah tersebut, Sultan Syahrir menggerakkan banyak pemuda Indonesia untuk berjuang meraih kemerdekaan. Melalui gerakan bawah tanah itu pula, Sultan Syahrir dapat mengetahui berita kekalahan Jepang atas sekutu. Latif Hendra Ningrat. Abdul Latif Hendra Ningrat atau lebih dikenal dengan nama Latif Hendra Ningrat. Sejak pagi, Latif Hendra Ningrat menugaskan beberapa prajurit peta pilihannya untuk berjaga-jaga di sekitar kediaman Soekarno. Sebelum upacara proklamasi kemerdekaan dimulai, Latif Hendra Ningrat menjemput beberapa tokoh penting seperti Muhammad Hatta untuk hadir di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, Latif Hendra Ningrat mempersilahkan Soekarno untuk membacakan teks proklamasi. Selanjutnya, Latif Hendra Ningrat dengan dibantu oleh Suhud mengibarkan sangsaka merah putih yang dibawa oleh Trimurti. Suhud Saistro. Suhud Saistro Kusumo atau lebih dikenal dengan nama Suhud merupakan salah satu pemuda yang bertugas menjadi pengibar bendera merah putih bersama Latif Hendra Ningrat dalam upacara proklamasi kemerdekaan di kediaman Soekarno pada 17 Agustus 1945. Sebelum mengibarkan bendera, Suhud ditugaskan mencari tiang bendera guna mengibarkan bendera merah putih. Oleh karena tergesa-gesa, tiang bendera yang digunakan hanya sebatang bambu, padahal di lokasi yang tidak jauh dari kediaman Soekarno terdapat tiang bendera yang terbuat dari besi. Meskipun demikian, upacara proklamasi kemerdekaan tetap berlangsung secara sakral dan khidmat. SK Trimurti. Suratri Kusumo Trimurti atau lebih dikenal dengan nama SK Trimurti merupakan salah satu tokoh perempuan yang turut berperan saat upacara proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada saat upacara proklamasi kemerdekaan, Soekarno menunjuk SK Trimurti sebagai pengerek bendera. Akan tetapi, ia mengusulkan pengerek bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya, Latif Hendra Ningrat dan S. Suhud yang bertugas mengibarkan bendera. Sementara itu, SK Trimurti bertugas membawa bendera. Suwiryo. Suwiryo merupakan salah satu tokoh yang pernah menjadi wakil wali kota Jakarta pada masa pendudukan Jepang. Pada saat menjabat sebagai wakil wali kota, Suwiryo secara cerdik menasionalisasi pemerintah dan kekuasaan kota. Selanjutnya, saat Jepang menyerah kepada sekutu, Suwiryo segera mengumumkan berita itu kepada warga Jakarta. Suwiryo kemudian turut mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sudah menyimak tugas kelompok kami.